Ya, balik lagi bareng gua Roman Gusmana di Canva Gansa. Sebelumnya gua pengen minta maaf karena baru bisa mengupdate video terbaru karena beberapa waktu lalu gua mengalami insiden kecelakaan kerja yang mengharuskan gua untuk istirahat dari banyak aktivitas. Nah, di video kali ini gua mulai akan memperkenalkan tentang desain grafis. Cakupannya adalah 3 dimensi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam project, gua sedikit membahas tentang materi yang di sini ya. Gua sudah siapin materi di PowerPoint ini, mungkin bisa sedikit disimak saja dulu sebelum kita masuk ke dalam materi inti. Jadi kalau kita berbicara tentang objek 3 dimensi, konsep dasarnya itu hanya ada 3 sebenarnya. Kita harus memahami tentang vertex, kita harus memahami tentang edge, kita harus memahami tentang face. Jadi vertex ini adalah titik-titik yang menghubungkan edge atau garis. Jadi misalnya kalau kita menganalogikan sebuah balok ya, bangun balok gitu, berarti yang menjadi vertexnya adalah sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudutnya ini kalau dijumlahkan berarti balok itu jumlah vertexnya ada 8 ya. Jadi untuk yang pertama kita harus memahami tentang vertex, yaitu titik-titik sebagai penghubung dari garis-garis ya. Nah, lalu di situ ada edge atau garis yang menghubungkan dua vertex ya. Jadi ada dua vertex, ada dua titik dihubungkan, maka itu disebut garis ya. Kalau di dalam kubus atau balok tadi, maka jumlah garis yang ada pada bangun itu sejumlah 12 ya. 12 garis ya. Selanjutnya terdapat face. Face ini adalah permukaan yang dibentuk oleh minimal 3 garis yang tertutup. Jadi kalau dari titik vertex tadi dihubungkan garis dan membentuk bidang atau ruang tertutup, maka bidang tertutup itu disebut face ya. Jadi kalau kita analogikan kembali dengan balok, maka bisa dihitung jumlah face dari balok itu berjumlah 6 ya 6. Jadi depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, face. Vertexnya ada 8, edge-nya ada 12 ya. Gambaran singkatnya seperti itu. Lalu untuk aplikasi pengembang, di sini yang gua pakai adalah 3D Max ya. Untuk link download dan tutorial instalasinya akan gua taruh di link deskripsi. Tidak hanya itu, kita juga mengenal dengan Unity Studio, Blender, dan SketchUp. Gua rasa untuk Blender dan SketchUp banyak tutorialnya bisa kalian temukan di laman pencarian YouTube. Unity Studio pun demikian. Nah, di sini gue akan bahas dulu mengapa kita menggunakan 3D Max. Jadi buat yang belum install mungkin bisa diinstal dulu. Jika sudah, mungkin gue masuk ke tampilan aplikasinya ya. Di sini tampilan aplikasinya ya, Autodesk 3D Max. Yang gua pakai adalah versi 2013 ya. Di sini laman masuknya, loading page-nya seperti ini. Nah, di sini tampilan aplikasinya pada saat baru pertama kali kita jalankan seperti ini ya. Di video kali ini gue belum membahas tentang bagaimana cara membangun modelnya, belum dulu, karena gue mau kalian memahami satu hal yang paling mendasar, yaitu tentang sudut pandang di dalam bangun 3 dimensi, karena sedikit berbeda dengan desain 2 dimensi. Dan untuk itu gue memakai file yang sudah gue siapkan aja ya. File yang sudah gue siapkan di sini ya, yang gue pakai. Oke. Nah, jadi di sini
contohnya adalah gue sudah menyiapkan gambar robot ya, robot 3 dimensi ya. Jadi kalau gue besarin bentuknya kayak gini. Nah nih, oke, file ini nantinya akan gua taruh juga di link deskripsi, maaf, di kolom deskripsi untuk dapat kalian download dan kalian buka di aplikasi 3D Max yang kalian miliki. Nah, di sini sebelum gua bahas tentang bagaimana sih cara membuat objek seperti ini, satu hal yang paling mendasar di dalam 3 dimensi yaitu kita harus memahami tentang viewport. Viewport ini kalau mungkin bahasa yang akan gue sederhanakan yaitu sudut pandang. Nah, jadi di dalam viewport di sini secara default aplikasi 3 dimensi ini dia membagi kolom itu atas 4. Yang pertama bisa kalian baca di sini ada top, lalu di sini ada front, lalu di sini ada left, dan di sini ada perspektif. Secara default seperti itu. Top di sini artinya gambar ini kita melihatnya dari sudut atas kita. Jadi kalau misalnya kalian melihat robot perspektif ya, di kolom perspektif ini, di panel perspektif ini, kalian melihat di top itu ya gambarannya ya dari atas seperti itu. Selanjutnya di sini ada front, depan. Nah, jadi kalau kita melihat dari panel front, maka gambaran objeknya yaitu berada di depan kita. Sementara kalau kita melihatnya dari sisi left, maka dia berada di samping. Kita melihat model robot ini dari samping. Bentuk analogi simpelnya seperti ini. Kalian bayangkan aja kalian bayangkan aja seekor sapi misalnya. Sapi itu kalau kita melihatnya dari depan, maka jumlah kakinya hanya 2. Kalau kita lihat dari samping atau dari left, jumlah kakinya 2. Kalau kita lihat dari front, jumlah kakinya 2. Tapi kalau kita melihat dari top, nggak ada kakinya. Ya, gambarannya kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan untuk top, front, dan left. Di sini perspektif ya. Nah, di sini gambar-gambar yang ada di sini ya hanya berdiri di satu titik, satu tempat aja, hanya saja beda view yang kita gunakan. Nah, selain view tadi ada top, front, left tadi, di sini kalian juga akan menemukan model view-nya. Kalau di dalam perspektif, kalian melihat di sini namanya realistis, sementara di front, top, dan left tadi kalian menemukan wireframe ya. Wireframe ini bisa diganti sih. Jadi kalau kalian misalnya dari tampilan front tadi, wireframe ini kalian klik ya, kalian klik lalu kalian pilih realistis, maka tampilan robotnya menjadi realistis dari depan ya. Kalau kita ganti di top, maka jadinya seperti ini tampilan dari atasnya. Sementara kalau kita melihat dari leftnya, tampilannya menjadi seperti ini ya. Tetapi gua nggak menyarankan bahwa di semua panelnya itu diganti menjadi realistis, enggak. Mengapa? Karena kita membutuhkan model tampilan wireframe ya. Gua balikan lagi, gua klik lagi realistis, kita klik lagi wireframe. Mengapa? Karena di dalam objek ini dia tersusun dari banyak objek. Misalnya di sini bisa kalian lihat di sini ada perbedaan warna. Warna itu ada biru, ada kuning, dan ada warna ungu tadi. Jadi sebenarnya model robot ini dia tidak menyatu, belum. Jadi terdapat bagian-bagian. Nah, kalau kita menggunakan wireframe, kalau kita menggunakan tampilan realistis, kita akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bagian mana, objek mana yang mungkin akan kita pindah atau kita modifikasi lagi. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, di sini gua balikan lagi ke wireframe gitu.
misalnya. Oke, nah di sini sedikit ya, gambar apa, bukan gambar, view pandang kita bisa kita geser ya. Caranya dengan menekan scroll pada mouse kalian sehingga gambar ikon tangan itu muncul dan view-nya bisa kita geser. Sementara untuk zoom in zoom out silakan di scroll naik maupun scroll turun ya. Nah, di sini gua mau memantapkan dulu pemahaman kalian tentang viewport atau sudut pandang tadi. Oke, selanjutnya di sini bisa kalian temukan dia terdapat model apa ya, seperti kotak gitu ya, berada di pojokan masing-masing panel ya. Di sini bisa kalian pilih ya, diklik maupun diputar. Di sini kita dapat memutar objeknya sehingga kita bisa melihat detail dari objeknya ya. Misalnya detail di sisi sini, sisinya seperti ini, kita geser, bisa kita scroll ya, maka tampilannya seperti itu ya. Nah, yang menjadi perbedaan dengan aplikasi dua dimensi yaitu kita bekerja di dalam ruang hampa ya. Jadi memang hanya terdapat satu ruangan gitu dan kita membangun objeknya itu dari nol di situ ya. Gambarannya kayak gitu. Dan objek ini bisa diputar view-nya sehingga nampak bisa lebih detail dalam kita mengidentifikasi per bagian-bagiannya. Nah, kalau di front dan top dan left bagaimana? Bisa diputar? Bisa aja sih. Jadi kalau kita putar pada bagian topnya tadi, nah kalau kita putar di bagian topnya, gua balikin dulu ke realistis, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Mirip, berbeda dengan perspektif ya. Jadi kalau di sini tampilannya ortografi namanya. Kalau ortografi itu dia mirip seperti perspektif, hanya saja sedikit kurang rapi dan kurang enak dilihat saja ya. Pendapat gue seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya nggak sengaja nih kalian putar-putar nih dari frontnya juga, dari leftnya juga, dari top juga ya, kalian putar-putar bolak-balik lagi. Misalnya mau dikembalikan lagi yang panel yang ada di sini menjadi top di sini menjadi front dan di sini menjadi left, maka yang bisa kalian lakukan hanya menekan shortcut sesuai dengan huruf pertama saja. Misalnya top itu huruf pertamanya T, maka kalian tekan huruf T pada keyboard, maka objeknya kembali menjadi top, viewportnya menjadi top. Sementara kalau front, huruf depannya F, bisa kalian klik, tekan, dan left, huruf depannya adalah L, kalian tekan lagi, maka objeknya kembali lagi viewport dari tampilan left ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini yang bisa kalian misalnya gini, kalian punya keterbatasan dalam penglihatan, artinya bingung dalam melihat tampilan 4 panel ini, maka bisa kalian perbesar aja, yaitu dengan mengklik maximize viewport toggle. Dia berada di pojok kanan paling bawah, paling ujung pojok ya. Kalian klik, nah maka objeknya bisa menjadi seperti ini. Dia full satu layar, satu panel. Bagaimana kita bisa melihat top, front, dan leftnya tadi ataupun perspektifnya? Ya, kalian
mainkan saja shortcut yang sudah gua bahas tadi. Beralih ke top ya tekan T, beralih ke front tekan F, beralih ke perspektif tekan P. Nah, jadi sedikit lebih memanjakan mata kalian dengan menggunakan teknik seperti ini ya. Nah, model 3 dimensi yang ada di sini kalau kita kembangkan dengan menggunakan Unity salah satunya, ya kita bisa memaksimalkan model ini misalnya untuk dibuat mungkin animasi atau enggak dapat kita jalankan atau digerakkan tangannya, kakinya sehingga robotnya berjalan. Misalnya seperti itu. Jadi secara garis besar di dalam 3D Max kita membangun model yang dapat kita kembangkan lagi untuk pembuatan game, film, animasi maupun teknologi apapun yang menggunakan model 3 dimensi sebagai dasar utamanya ya. Gua rasa seperti itulah dasar yang harus kalian pahami dulu sebelum di video selanjutnya akan gua bahas tentang dasar-dasar pembuatan model yang sederhana dulu ya tentunya. Oke, mungkin cukup video kali ini. Semoga menginspirasi kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini supaya gue makin semangat di dalam membangun konten desain grafis. Dan untuk CorelDRAW dan Photoshop gue masih akan terus mengeksplor aplikasi itu lebih jauh lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, cukup video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.